Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Bu Ulfa, CGP Angkatan 7 dari DKI Jakarta, bertugas di SDN Pondok Kelapa 01. Saya dengan Fitria Rahmaniati dari SMA Negeri 81 Jakarta. Saya calon guru penggerak Angkatan ke-7 dari DKI Jakarta. Salam perubahan. Nama saya Suparti, saya CGP Angkatan 7 dari DKI Jakarta, tempat tugas di SDN Pondok Bambu 07 Jakarta. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Suparti. Waalaikumsalam Bu Fitri. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Saya dengar hari ini mau ada jadwal coaching dengan Bu Ulfa. Iya, betul sekali. Oke, gimana nih Ibu untuk melakukan coaching dengan Bu Ulfa pada hari ini? Saya akan melakukan coaching dengan Bu Ulfa pada hari ini, tentunya dengan menggunakan alur tirta. Ya, yang pertama saya akan menanyakan tujuan dalam melakukan coaching ya. Kemudian mengidentifikasi, kemudian rencananya, dan selanjutnya tanggung jawab. Oke, itu ya. Nah, bagaimana nih dengan kompetensi coach dalam kegiatan coaching itu? Untuk kompetensi inti dalam coaching, dia akan yang pertama berusaha untuk fokus ya. Jadi penuh kita melakukannya. Jadi di situ kita benar-benar hadir di situ dalam coaching tersebut. Jadi fokus. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, tentunya yang keterkaitan dengan permasalahan dari coach kita, yaitu Bu Ulfa. Kemudian lagi saya akan mendengarkan dengan rasa dan menjadi pendengar yang baik buat Bu Ulfa. Nah, dari kompetensi inti itu, mana yang Ibu mau kembangkan nih? Kalau ingin saya kembangkan, saya pengen mengembangkan semua. Jadi kesannya tuh utuh gitu ya. Jadi coachingnya dapat berjalan dengan baik, lancar. Jadi ya kompetensi itu akan saya wujudkan gitu loh. Akan saya implementasikan dalam coaching nanti. Gitu. Nah, upaya-upaya apa untuk mengembangkan kompetensi itu? Adapun upaya yang akan saya lakukan, yang pertama yaitu ya tetap menjadi pendengar yang baik, terus mendengarkannya dengan rasa, membuat pertanyaan yang memang sesuai dengan apa yang diutarakan dengan coaching, dan tidak kalah pentingnya fokus dengan kita ibarat ada di situ. Oke, keren banget nih Bu Suparti. Ya. Oke, nanti langsung aja ya Bu Suparti akan melakukan coaching dengan Bu Ulfa. Nanti setelah itu kita ketemu lagi ya Bu untuk menggali lagi apa yang sudah dilakukan dalam kegiatan coaching itu. Oke, baik. siap, Bu Fitri. Semoga sukses Bu Suparti. Terima kasih. Halo, apa kabar Bu Ulfa? Alhamdulillah sehat Bu Parti. Gimana? Alhamdulillah. Bu Parti, apa kabar juga? Sehat juga Bu Ulfa. Bu Ulfa gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat, semuanya aman, sehat. Luar biasa. Luar biasa. Ya, terlihat dari wajah Bu Ulfa yang ceria sekali pada hari ini ya. Secerah hari ini ya. Iya, betul sekali. Nah, Bu Ulfa, terima kasih ya Bu Ulfa sudah datang nih. Sama saya juga terima kasih banyak nih Bu Parti sudah meluangkan waktunya untuk saya. Iya, sama-sama Bu Ulfa. Gimana nih Bu Ulfa, apa tujuan kita melakukan pertemuan dan bercakap-cakap nih pada hari ini? Iya, gini dong Bu Parti. Saya ini dalam beberapa hari ini ada kegelisahan dalam diri saya. Saya itu merasa seperti menjadi guru yang gagal gitu. Karena anak murid saya
saya kebetulan ngajar di kelas 4. Anak murid saya itu ada yang belum bisa membaca dan menulis. Padahal idealnya untuk di kelas 4 itu kan seharusnya sudah bisa ya, sudah bisa membaca dan menulis. Lah, saya ini bingung, galau, gelisah. Makanya saya ingin diskusi dengan Bupati, melakukan coaching untuk mencari solusi-solusi kegelisahan saya itu. Ukuran keberhasilan Bu Ulfa terhadap kegundahan Bu Ulfa pada hari ini? Saya ini menginginkan, jadi saya bisa dikatakan berhasil apabila anak tersebut bisa membaca, bisa menulis, mungkin itu bisa dikatakan berhasil, Bu. Ya. Ketika keinginan-keinginan saya tercapai dengan baik. Bagaimana kesempatan Bu Ulfa untuk melakukan perubahan-perubahan itu? Saya akan melakukan pendekatan secara persuasif ya, pendekatan langsung kepada anak itu. Saya akan datang ke rumahnya. Saya ingin mengetahui bagaimana latar belakang keluarganya, sehingga anaknya bisa berbeda dengan teman-teman lainnya. Langkah pertama itu akan saya lakukan. Nah, jika saya ambil skala nih Bu Ulfa ya, skala 1 sampai 10 nih, di mana posisi Bu Ulfa sekarang ya, dimulai dari awal ya, dari awal sampai nanti Bu Ulfa melakukan tindakan-tindakan, itu di angka berapa Bu Ulfa? Kalau saya kasih range skala ya, untuk saat ini berada di angka 3 ya Bupati ya. Cuman ketika saya ingin setelah melakukan tindakan-tindakan atau melakukan upaya-upaya kepada anak tersebut, ya saya harap bisa mencapai ke angka 8. Ya, jadi range di awalnya itu di angka 3, dan Ulfa mengharapkan akan ada perubahan mencapai di angka 8. Bagus sekali itu ya Bu Ulfa ya. Harapan saya seperti itu Bupati. Makanya saya di sini datang ke Bupati untuk mencari solusi bagaimana saya menyikapi hal ini. Nah, betul sekali, tepat sekali. Nah, apa nih kekuatan Bu Ulfa yang akan Bu Ulfa jadikan sebagai pedoman, sebagai kekuatan di dalam diri Bu Ulfa untuk mencapai tujuan tersebut? Saya yang sesuai di itu coaching ya, saya menggunakan rasa, terus memiliki support atau dorongan untuk anak tersebut, sehingga muncul dalam diri anak tersebut untuk mampu atau bisa belajar, memiliki keinginan untuk bisa membaca, menulis, berhitung, itu aja sih. Nah, jika melihat itu semua, bagaimana peluang Bu Ulfa untuk mencapai tujuan itu? Peluang saya sih yakin ya, 80% saya bisa merubah anak itu. Keren sekali. Keren sekali Bu Ulfa, semangat terus. Nah, ada nggak hambatan yang akan Bu Ulfa hadapi nih dalam mencapai tujuan itu? Hambatannya itu orang tua ya, karena latar belakang orang tua yang tingkat pendidikannya relatif rendah ya. Jadi orang tua itu juga tidak mensupport ya, tidak mendukung langkah-langkah yang saya upayakan untuk anaknya. Hambatannya di orang tua ya, tidak ada dukungan dari orang tua anak tersebut. Nah, bagaimana nih solusi Bu Ulfa untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Yaitu saya akan datang ke rumah orang tuanya, memberikan pengertian kepada orang tuanya bahwa hidup di zaman sekarang itu anak harus selain melek teknologi, anak juga harus bisa membaca, menulis supaya tidak ketinggalan zaman, karena teknologi juga kita harus perlu membaca dan menulis, tidak hanya kemampuan di teknologi saja. Gitu. Saya akan memberikan pengertian kepada orang tua. Kapan nih rencana yang akan Ibu Ulfa lakukan? Secepatnya. Harus secepatnya, karena saya merasa ini tuh sudah kelas 4, tidak ada waktu lagi untuk mengulur-ngulur atau mundur-mundurin waktu, karena sudah kelas 4 itu kan
istilahnya sudah masuk ke kelas tinggi ya. Jadi kita tidak bisa bersantai-santai lagi. Siapa yang akan membantu Bu Ulfa? Tentunya saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, guru-guru lain, dan orang tua murid itu sendiri. Ya, setelah tadi Bu Ulfa sudah menyebutkan ya kapan akan melakukannya, kemudian tujuannya juga sudah Bu Ulfa utarakan, rencana-rencana apa aja. Nah, ada nggak tindak lanjut dari kegiatan Bu Ulfa ini? Tindak lanjutnya setelah saya melakukan tahapan-tahapan itu, saya akan lebih memperhatikan anak tersebut sampai benar-benar mencapai apa yang saya inginkan, yaitu bisa membaca dan menulis. Tindak lanjutnya saya selain memantau belajar dia di rumah, di sekolah juga saya memberikan perhatian yang lebih. Setelah semua keinginan saya atau tujuan saya sudah tercapai, saya akan menggali potensi yang ada dalam anak itu, kemudian saya akan memfasilitasi anak itu untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Keren sekali ya, sangat mulia sekali. Sebagai seorang pendidik kayaknya menjadi sebuah tanggung jawab, kewajiban ya. Jika ada salah satu anak kita yang istilahnya berbeda dengan teman lainnya, kita merasa tertantang untuk menyelesaikan itu. Baik Bu Ulfa, nanti akan saya tunggu nih pertemuan berikutnya untuk mengetahui sampai mana rencana-rencana Bu Ulfa yang sudah diwujudkan. Jadi pembicaraan kita akan berlanjut di kemudian hari. Terima kasih Bu Ulfa, salam untuk keluarga. Terima kasih Bu Parti sudah meluangkan waktunya. Salam sehat selalu. Sehat dong. Oke Bu Suparti, kita ketemu lagi nih. Siap. Gimana tadi setelah melakukan coaching? Tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Ulfa. Di situ terlihat sangat berhasil coachingnya. Ya, tadi juga menurut pengamatan saya ya, alur tirta yang sudah Bu Suparti lakukan itu sudah sesuai. Ya, sudah ada tujuan, identifikasi, rencana aksinya juga ada, dan tanggung jawabnya juga sudah ada. Dan saya lihat juga, saya apresiasi sekali di mana kompetensi intinya juga sudah keluar tuh Bu Suparti di situ. Sudah muncul ya, bahwa terlihat sekali kehadiran penuh dari Bu Suparti itu ada di situ, dengan cara mendengarkan aktif, dengan cara mengangguk. Itu sudah sangat menunjukkan sekali Bu Suparti di situ. Dan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Suparti lontarkan juga sudah berbobot untuk bisa memancing potensi dari coach Ibu tadi. Terima kasih Bu Fitri. Oke, nanti mungkin bisa lebih memperlancar lagi ya untuk coaching-coaching selanjutnya, sehingga bisa membantu teman-teman lain untuk memaksimalkan potensi mereka. Oke, makasih Bu Suparti. Sama-sama Bu Fitri. Semoga kita bisa ketemu lagi. Tentu dong, harus ketemu. Jadi kita bisa langsung sharing, langsung saling berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam Bu Suparti. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana nih dede bayinya nih? Sehat juga. Alhamdulillah. Semuanya sehat. Iya, di tengah kesibukan Bu Ulfa mengurus dede bayi ya. Di sini Bu Ulfa juga akan melakukan coaching ya dengan Ibu Fitri. Ya, betul. Iya. Apa yang akan Bu Ulfa lakukan untuk keberhasilan coaching dengan Bu Fitri nanti? Tentunya saya akan melakukan coaching berdasarkan menerapkan alur tirta yang pernah saya pelajari di modul 2.3 di PGP. Nah, adakah kompetensi inti coaching yang akan Bu Ulfa Bu Ulfa tunjukkan di situ, yang akan Bu Ulfa kembangkan? Sepengetahuan saya, kompetensi inti coaching itu kan ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan dengan rasa ya. Nah, mungkin saya akan mengembangkan kompetensi yang kehadiran penuh. Oh, jadi Bu Ulfa ingin mengembangkan kompetensi inti coaching, yaitu dengan kehadiran penuh. Adakah upaya Bu Ulfa untuk pengembangan kompetensi coaching tersebut, yaitu dengan kehadiran penuh? Apa upaya Bu Ulfa untuk mengembangkan kompetensi coaching tersebut? Tentunya saya akan menjadi pendengar yang baik ya, dengan fokus mendengarkan
coach, ketika dia melakukan coaching dengan saya akan hadir di situ secara utuh, mendengar dengan fokus apa yang dia sampaikan ke saya. Jadi Bu Ulfa akan fokus ya, Ya, betul. fokus mendengarkan apa yang coach bicarakan. Ya, betul sekali Bu. Iya, siap. Adakah hambatan atau kendala nanti nih Bu Ulfa dalam melakukan coaching nanti? Mudah-mudahan tidak ada ya, karena semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Jadi kita sudah mempersiapkan, oh hari ini kita akan melakukan coaching, jadi mudah-mudahan tidak ada kendala. Iya, bagus sekali. Jadi semuanya sudah terencana ya Bu Ulfa ya. Sudah. Baik Bu Ulfa, selamat mengimplementasikan coaching dengan Bu Fitri. Semoga berjalan dengan lancar dan apa yang diharapkan oleh coaching dapat tercapai. Amin. Selamat melakukan Bu Ulfa. Terima Sukses kasih, selalu. Bu Parti. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Duh, ceria sekali nampaknya hari ini Bu Fitri. Mudah-mudahan ceria terus ya. Oh iya. Jadi ini ada apa nih, kita tiba-tiba melakukan coaching? Ada memang, tapi saya sebelumnya minta maaf loh. Kenapa Kan tuh? Bu Ulfa baru aja, ya Allah baru berapa hari ya keluar slow dari aja. rumah Yang penting sakit. kita semua sehat. Iya sih, tapi mohon maaf ya sebelumnya ya Bu ya. Nggak apa-apa, yang penting sehat semuanya, Ya, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ya. Ya, gimana jadi? Gimana ada Ya, apa nih? ada sedikit ini sih apa namanya pemikiran sedikit aja, lagi ngerasain kok teman-teman itu di sekolah, teman-teman sejawat itu kadang-kadang kok berpikirnya itu hanya tupoksi aja Bu. Kalau misalnya ada tugas-tugas yang untuk pengembangan diri ataupun pengembangan kegiatan ke sekolah itu kayak lebih kan nggak ada surat tugasnya, itu kan bukan tugas saya. Nah saya kan pengen ya Bu, yuk kita sama-sama. Belum ada gitu, inisiatif seperti berarti itu ya. loh Bu. Gitu. Terus dari apa teman-teman yang seperti itu, apakah punya rencana apa nih? Kenapa teman-teman, kalau menurut saya gitu ya, kenapa teman-teman seperti ini kan karena banyak nih Bu guru-guru yang guru baru lah yang datang ke kita kan, baik dari P3K misalnya atau PNS baru. Jadi kalau saya melihatnya kita belum terlalu bonding nih, gitu kan. Saya bisa rancang gitu Bu untuk permasalahan seperti ini biar teman-teman tuh kompak dan yuk kita sama-sama gitu loh. Paling nggak muncul kesadaran dari teman-teman sendiri ya, dengan sendirinya pengennya. gitu. Ukur dengan skala. Saat ini posisinya dari skala berapa, dan apabila Bu Fitri melakukan rencana itu sampai di skala berapa maksimalnya? 6 kali ya Bu. Sebetulnya mereka mau sih Bu, cuma kadang-kadang ya itu nggak ada surat tugas, itu kan bukan tugas kita gitu. Untuk melakukan itu, ada nggak misalnya spare waktunya untuk berapa lama nih saya harus melaksanakan rancangan ini? Berapa lama waktunya? Kan ini udah mau tahun ajaran baru ya Bu ya. Maksudnya mohon maaf udah akhir tahun. Nah, biasanya kan nanti di akhir tahunnya udah mulai banyak nih kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa kita lakukan, kayak misalnya PAT atau ada apa nanti MPLS, ada juga PPDB, kan banyak kepanitiaan itu. Saya butuh waktu kalau sekarang Maret ya, berarti April, Mei, Juni, 3 bulanan kali ya Bu. 3 bulanan. Tapi strateginya udah ada ya, maksudnya udah punya strategi untuk melaksanakan aksinya, itu strateginya udah ada ya? Udah. Ya paling baru apa ya Bu, kalau yang saya pikirin salah satunya nih, saya pengen coba untuk dengan tim manajemen melakukan kayak seperti outbound. Jadi nanti ada tim buildingnya. Nah di mana di situ kan bisa bikin bonding nih. Kita bisa nih sambil makan di luar misalnya. Jadi mencoba mengakrabkan dan juga pendekatan. Iya, dan juga sih pengennya niatnya saya juga untuk kerjasama dengan tim manajemen, di mana nanti pembagian tugas dalam kepanitiaan itu nggak dia aja. Bagus gitu. sekali strategi yang akan pengennya, tapi makanya kan mungkin butuh 3 bulan ya kan Bu untuk penentuan panitia dengan SK. Nah mudah-mudahan dengan seperti itu jadi teman-teman semuanya bisa tergerak. Berarti tolak ukurnya itu yang tadi Bu Fitri sampaikan, kesimpulannya tolak ukurnya apa? Ukur keberhasilannya itu apa? Tolak ukur keberhasilan? Ya mereka
bersama-sama lah gitu. Oh, Maksudnya artinya bersama-sama. kalau Jadi ada terjalin kebersamaan. iya, jadi kalau ada kegiatan tuh nggak yang aku Masing-masing. bukan tugas aku, bukan Hmm. apa, tapi kita sama-sama. Karena Iya, kan betul. pasti tujuannya juga untuk siswa ya, Bu. Betul, betul. Iya, baik sekali. Terus apakah setelah itu dilaksanakan, lalu apakah ada tindak lanjut yang akan Bu Fitri laksanakan setelah semuanya? Eh, Tindak lanjutnya seperti apa? sih pengennya berubah nih skalanya. Tadi yang saya bilang 6, bisalah naik Bu jadi 8 ya, dengan apa namanya, dengan indikatornya bahwa teman-teman jadi bisa apa namanya, semuanya tergerak dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sekolahan. Dan tindak lanjutnya yaitu pasti akan jadi evaluasi terus ya, perbaikan sehingga semuanya udah nggak ada yang mikir lagi deh, itu bukan kerjaan saya, itu nggak ada surat tugas seperti itu. Iya, betul bagus. Terus untuk yang rencana yang sudah mau dilaksanakan itu ada nggak melibatkan siapa saja yang akan dilibatkan yang untuk membantu pelaksanaan itu? Iya, yang itu pasti saya butuh tim manajemen dan termasuk kepala sekolah ya Bu, karena kan Keluarga ada surat sekolah, tugas-tugas, ya kan, itu kan pasti butuh kepala sekolah dan tim manajemen. Oh iya, jadi ada kepala sekolah, tim manajemen yang akan membantu ya Bu. Iya. Oh, baik sekali ya Bu. Bagus sekali strategi yang akan dilaksanakan sama Bu Fitri ini. Amin. Sangat menginspirasi rekan-rekan yang lain mudah-mudahan. Amin. Ya. Semoga apa yang Bu Fitri akan laksanakan berjalan dengan lancar, Amin. mencapai keberhasilan yang maksimal. Amin. Gitu ya. Dan semoga setelah nanti kita ada coaching lagi ya, setelah coaching ini nanti kita ada coaching lagi setelah 3 bulan ya berarti. Boleh Bu. Saya ngarep banget coaching lagi. Saya berharapnya waktu cuma 3 bulan berarti udah selesai nih Bu ya, cutinya ya Bu ya. Iya. Jadi nanti ada tindak lanjut lagi setelah coaching ini selesai ya. Baik Bu Fitri, kita selesaikan coaching kita hari ini. Makasih Semoga banyak, semuanya Bu. berjalan dengan lancar. Saya pamit ya. Ya, makasih ya Bu. Assalamualaikum Mohon maaf warahmatullahi mengganggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ulfa, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Fitri. Iya, betul. Gimana nih perasaan Bu Ulfa setelah melakukan coaching dan Bu Ulfa sebagai coach posisinya dan Bu Fitri sebagai coaching? Saya senang ya melakukan coaching dengan Bu Fitri. Bu Fitri mempunyai langkah-langkah strategi yang luar biasa ternyata. Jadinya saya ya senang aja, jadi lega gitu ya, plong gitu. Jadi coachingnya berhasil ya. Ya. Dan saya pun melihat itu ya setelah saya mengamati tadi implementasi coaching antara Bu Ulfa dengan Bu Fitri, saya sudah melihat Bu Ulfa sudah mengimplementasikan alur tirta dalam melakukan percakapan coaching. Di situ sudah ada tujuan dalam melakukan coaching ya, kemudian sudah ada identifikasinya, kemudian ada rencana-rencana yang diutarakan oleh coach serta ada tanggung jawabnya di situ. Salah satunya tadi siapa-siapa yang akan membantu Bu Fitri dalam mengimplementasikan rencananya. Nah, saya lihat sudah bagus sekali di dalam percakapan coaching tadi sudah menemukan solusi untuk Bu Fitri. Jadi selamat Bu Ulfa, sudah bagus. Terus kita berbagi kebaikan dengan yang lain agar coaching ini dapat menjadi praktik baik di sekolah kita. Amin. Terima kasih banyak Bu Fati atas kolaborasinya. Iya. Sukses selalu Bu Ulfa ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Ulfa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Nampaknya hari ini ceria banget. Terima kasih banyak. Ibu juga sehat nih. Alhamdulillah sehat. Nih katanya ya saya tahu katanya Bu Fitri itu mau melakukan coaching dengan Bu Suparti. Iya, betul sekali Bu. Jadi saya minta bantuan Ibu nih untuk bisa mengamati kegiatan coaching yang akan saya lakukan dengan Bu Suparti. Nah, nanti saya butuh deh masukan-masukan dari Ibu. Oh iya. Terus Ibu sudah tahu apa saja yang menjadi kompetensi coaching itu? Insya Allah kalau coaching-coaching kemarin yang sudah lakukan itu saya menggunakan alur tirta, di mana saya pertama kali pasti menggali dulu tujuan dari coaching itu, melakukan coaching, kemudian mengidentifikasi masalah dan menggali apa yang kira-kira aksi yang bisa dilakukan coaching dan nanti bagaimana bentuk tanggung jawabnya.
untuk lebih fokus laginya, kompetensi mana yang akan dikembangkan dari kompetensi inti coaching itu? Kalau kompetensi yang ada itu kan kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, terus juga bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, sepertinya yang saya mau kembangkan lebih itu adalah bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga potensi dari coach itu bisa keluar secara maksimal. Ya, betul. Terus apakah ada upaya dari Bu Fitri untuk bagaimana mengembangkan kompetensi inti yang tadi, upayanya apa saja? Yang pasti untuk saya lebih bias fokus ya, saya harus fokus dengan kalimat atau pernyataan yang dilontarkan oleh coach nantinya. Seperti artinya dari situ, dari data-data yang saya peroleh, maka saya berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mudah-mudahan bisa berbobot. Ya, amin. Mudah-mudahan coaching dengan menggunakan alur tirta yang akan Bu Fitri laksanakan berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Selamat melaksanakan coaching dengan Bu Suparti ya, Bu Fitri ya. Iya, Bu. Ya. Makasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Suparti. Waalaikumsalam Bu Fitri. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Ada apa nih tiba-tiba ngubungin saya terus ketemuan di sini? Iya nih di Bu Fitri, ada sedikit mengganjal nih di pikiran saya ya Bu Fitri ya. Karena belum lama ini ya ada satu kejadian lah di kelas saya gitu ya, yang membuat antar orang tua itu jadinya ribut Bu Fitri. Oh gitu. Iya. Mungkin bisa diceritakan lagi apa yang menjadi indikator Ibu bahwa orang tua itu kok ribut gitu? Jadi tuh ada satu murid saya Bu Fitri ya. Jadi di kelas itu memang dia mempunyai satu permasalahan dengan hubungan sosialnya di kelas. Gitu. Jadi ya sedikit-sedikit apa yang dia lakukan kadang bikin temannya nangis. Dan kejadian yang belum lama ini terjadi, si anak ini tuh ngadu gitu kepada neneknya. Dia ya biasalah anak SD dikata-katain gitu ya Bu Fitri ya. Akhirnya dia ngadu sama neneknya, dan neneknya ini nggak bilang ke saya, jadi dia langsung negur murid saya yang lain. Sampai akhirnya si orang tua anak saya yang ditegur itu nggak terima, akhirnya jadinya ribut. Jadi ya karena si cucunya ini sih yang dia mengadu kepada neneknya, jadi peristiwa itu jadi terjadi deh. Nah, kalau sekarang ini yang sudah Ibu Suparti lakukan apa? Saat ini sih saya sudah melakukan segitiga restitusi ya terhadap kejadian yang kemarin, dan alhamdulillah permasalahan antara orang tua dengan si neneknya ini sudah selesai. Cuma saya ingin merubah sifat dari cucu si nenek ini agar dia lebih baik lagi, bisa diterima di kelasnya gitu. Karena di kelas itu teman-teman yang lain kurang menyukai. Oh begitu. Nah, pasti kan ada nih peluang-peluang yang mungkin Bu Suparti lihat nih yang akan bisa menjadi rencana tindakan yang akan Bu Suparti lakukan. Kira-kira ada peluang-peluang apa nih? Saya sih rencana tindakannya itu saya akan melakukan coaching terhadap murid saya itu gitu. Jadi akan saya melakukan coaching agar dia itu ada perubahan dari perilakunya, kemudian dia juga jadi nanti disukai oleh teman-temannya di kelas gitu sih. Gitu. Nah, kan bagus banget nih ya, karena coaching itu kan tidak hanya untuk antar teman sejawat ya. Jadi Ibu mau mengcoaching murid saya. Iya, masa bisa jadi banyak belajar nih. Mas jadi pengen pengen tahu nanti tindak lanjutnya seperti apa. Nah, tapi untuk rencana aksi Ibu tadi, Ibu akan melibatkan siapa aja nih, atau minta bantuan dengan siapa nih? Dalam coaching nanti saya akan melibatkan ya tentunya si orang tua itu tersebut ya, si orang tua murid tersebut, kemudian teman-temannya di kelas, kemudian dengan rekan guru yang lain. Gitu. Ya. Jadi harapan nantinya nih indikator apa sih yang
nanti bagi Bu Suparti bahwa rencana aksi Ibu ini berhasil? Jadi tolak ukur saya atar keberhasilannya murid tersebut dapat diterima dengan baik di kelas oleh teman-temannya. Ya contohnya saja misalnya adalah murid yang mau ngajak dia bermain, jadinya gitu. Oh iya ya, bisa Iya. diterima tuh. Nah iya nih saya jadi nggak sabar. Berapa lama nih Bu untuk melakukan sampai harapan Ibu terhadap siswa ini bisa terpenuhi? Secepatnya sih ya paling ini harapan saya 1 minggu lah saya bisa berhasil. Karena kan intensitas dari Senin sampai Jumat, nah itu bisa saya gunakan untuk saya melakukan perubahan ke murid tersebut. Karena kan dia sudah dari kelas 1 ya, berteman dari kelas 1 dengan dukungan teman-temannya yang lain juga. Aduh, berarti saya udah gak sabar banget dengan rencana aksi Ibu mengcoaching siswanya. Berarti minggu depan kita ketemu lagi ya Bu? Siap. Biasa juga bisa belajar nih bagaimana mengcoaching siswa-siswa saya juga, dan mudah-mudahan juga bisa jadi pelajaran teman-teman yang lain. Baik, terima kasih banyak Bu Suparti atas coachingnya. Saya banyak belajar juga dari Bu Suparti. Saya doakan mudah-mudahan rencana aksinya bisa berjalan sesuai dengan harapan sehingga bisa membawa kebaikan untuk siswa Ibu. Iya, terima kasih Bu Fitri atas supportnya. Mudah-mudahan dengan cepat juga saya bisa merubah perilakunya gitu ya. Saya juga akan mengamati tidak hanya dalam 1 minggu itu tapi berkelanjutan. Alhamdulillah. Baik, makasih banyak, semoga sukses. Kita ketemu lagi minggu depan. Sama-sama Bu Fitri. Terima kasih banyak. Aduh, gimana Bu Fitri sudah melakukan coaching dengan Bu Suparti tadi? Gimana perasaannya? Kalau saya sih seneng ya, karena malah saya banyak belajar juga dari Bu Suparti, karena beliau mencari rencana untuk mengcoaching siswanya. Bagus sekali ya. Ya tadi ini juga di catatan saya, Bu Fitri sebagai coach sudah sangat bagus. Jadi alur tirtanya itu sudah muncul, sudah kelihatan. Coachingnya betul-betul menuntun coachee dalam menemukan solusinya sendiri. Terus Bu Fitri juga sebagai coach telah mampu menggali kekuatan yang ada pada coachee, sehingga coachee dan coach mengungkapkan dan memiliki inisiatif untuk menemukan solusi-solusi dalam pemecahan masalah. Bagus sekali Bu. Amin, makasih Bu atas apresiasinya. Semoga nanti ada coaching selanjutnya yang makin bagus-bagus dan terus. Terima kasih supportnya Bu Ulfa. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini ya. Makasih juga Bu atas pengamatannya. Sudah bagus semuanya. Ceritanya sudah top lah. Oke, sampai ketemu lagi ya Bu nanti ya Bu ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, Menggerakkan guru bergerak, Indonesia maju.